Baik, kita mulai ya kuliah kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pertemuan kita yang terakhir ya, pertemuan ke-14. Sebagaimana yang udah dijanjikan di pertemuan yang lalu, hari ini kita akan mengadakan kuis. Ya. Nah, sebelum melaksanakan kuis, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Nanti soal UAS itu bentuknya PG, pilihan ganda. Jadi kalian tinggal pilih aja jawabannya, sama kayak UTS kemarin. Tapi masalahnya kalau kalian benar nilainya penuh, kalau salah juga salahnya penuh. Makanya kalian harus hati-hati. Kemudian jumlah soalnya itu ada 50 soal. Untuk waktu pekerjaannya belum diketahui ya. Mungkin sama kayak UTS. Gitu ya. Terus pilihan jawaban kalau dari saya itu ada 5, jadi A sampai E. Nggak tahu kalau misalkan dosen yang lain. Saya udah kirim usulan soal UAS untuk manajemen keuangan. Jadi nanti tinggal nunggu dari dosen yang lain. Seperti itu. Ya, itu tentang UAS. Ya. Kemudian kita lihat nilai sementara untuk pertemuan hari ini ya, atau sampai dengan pertemuan hari ini. Nilai manajemen keuangan. Kalian juga bisa cek ya di link yang udah disertakan di Google Classroom. Ini kelas C. Ini, kok ini pajak internasional? Enggak, ini namanya salah berarti ya. Ini nilai untuk kelas C ya. Bentar, kenapa belum keluar ininya? Lah, kok di bawahnya nggak ada?
Ini kelas apa? Kelas C ini ya. Ini kelas C. Nilai sementaranya ada di paling kanan ya, di huruf mutu ya. Ada yang nilainya udah C, kemudian ada juga yang nilainya D, dan banyak juga yang nilainya masih E. Nanti kalian bisa cek nilainya dengan tugas yang udah kalian kerjakan. Kemudian termasuk juga poin. Termasuk juga poinnya gitu ya. Nah, saya akan terima tentang kalau ada kesalahan sampai dengan 1 hari sebelum UAS ya. Jadi kalau masalah nilai dari pertemuan ke 1 atau tugas ke 1 sampai dengan kuis yang sekarang saya terima sampai dengan sebelum UAS, sehari sebelum UAS ya, bukan hari hanya gitu. Nah, kalau di luar itu saya nggak terima lagi. Jadi nilainya udah dianggap benar dan kalian juga udah cek gitu. Nanti setelah UAS baru yang saya terima itu adalah nilai UAS saja gitu ya. Jadi nanti kalian cek gitu ya. Terus kalian juga bisa berstrategi, berarti nanti kuisnya harus berapa, nilai UASnya berapa biar hurufnya sesuai dengan yang kalian inginkan gitu. Oke. Jadi di sini saya transparan ya nilainya. Jadi kalian bisa cek masing-masing. Tapi kalau kalian mau coret-coret atau mau hitung, hitung sendiri ya karena di sini kan yang bisa edit cuma saya. Gitu. Nanti yang enak dan Berlan ya kalau bisa ngedit sendiri. Isi aja nilai 100 semua gitu ya. Nah itu tentang nilai ya. Jadi kalau kalian ada yang nggak pernah cek nilai, boleh dicek nilai sekarang nih, gitu. Jadi nggak ada di akhir bilang Pak tugas saya belum ada. Padahal UASnya udah lewat, gitu nilainya udah keluar, nggak bisa ya. Jadi kalau mau masalah nilai sekarang. Terus nggak ada namanya susulan ya, nggak ada susulan. Jadi ini cuman kalau misalkan ada kesalahan saya meriksa, kesalahan rumus, karena kan saya nggak input manual kan, kesalahan rumus gitu. Jadi kalian bisa cek sendiri. Di sana ada semua. Gitu. Ada yang mau tanya tentang nilai? Oke. Berikutnya tentang materi UAS ya. Jadi sebelum kalian nanti kuis, kalian kita review dulu materi UAS ya. Kita review dulu materi UASnya. Atau kalian perlu dikasih tahu dulu nih ya. Sekarang karena UASnya itu PG ya. Jadi kita bikin kuisnya juga PG. Gitu ya. Karena UASnya PG, jadi kita bikin kuisnya juga PG. Oke. Nah, sekarang kita review dulu materi tentang time value of money.
Silakan disiapin juga materinya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini, bisa kalian tanyakan di sini ya. Sambil kita belajar buat nanti kuis. Materi pertama untuk nanti UAS ya dan juga kuis sekarang itu time value of money. Tentang time value of money. Nah, dalam time value of money ini yang harus kalian ketahui itu ya. Yang pertama tentang istilahnya. Kalau misalkan ada istilah F sama V, itu berarti ngomongin masa depan. Ada yang tahu? FV itu kepanjangan dari apa? Future value. Ya, Future value. betul ya, future value. Jadi ini tuh ngomongin nilai masa depan dari uang saat ini. Jadi uang masa depan dari uang kita saat ini. Kalau kita punya uang 1 juta hari ini, 1 tahun depan itu uang kita tuh berapa nilainya ya, bukan jumlahnya, hati-hati. Yang kedua, ada yang istilah PV ya. PV itu masa sekarang. Apa kepanjangannya PV? Present value. Ya, present value ya. Jadi ini nilai sekarang ya, dari nilai uang masa depan. Nah, itu present value. Jadi jangan kebalik, hati-hati maksud saya. Pokoknya yang gampang-gampang tuh kalian harus bisa, soalnya ini kan PG. Jadi kalau PG itu riskannya kalau misalkan salah, ya udah salah gitu. Nggak bisa saya kasih poin, misalkan 3. Kan biasanya saya kalau misalkan salah, suka kasih 3 gitu ya. Nah ini nggak bisa kayak gitu. Kemudian yang perlu kalian tahu juga tentang time value of money, itu ketika ngitung, itu kalian harus pakai tabel ya. Jadi gunakan tabel. Jangan hitung sendiri. Kalau hitung sendiri masalahnya nanti komanya itu beda. Kan kalau di Excel misalkan kalian atau di kalkulator kan komanya banyak banget.
Kalau di tabel itu kan cuma 4 ya maksimalnya. Nah, itu mempengaruhi pada saat penghitungannya. Jadi gunakan tabel. Tabelnya banyak ya di internet, kalian bisa searching gitu. Tabelnya contohnya kayak gini ya. Kalau kalian belum tahu, ini contohnya kayak gini. Jadi tabelnya itu kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian nyari feature value, berarti tabel A1 gitu ya. Jadi kan ini cuma 4 angka di belakang koma. Jadi nggak usah ngitung sendiri. Kan ini ada rumusnya kan. 1 tambah K pangkat N itu kalau buat yang feature value. Kalau yang annuity-nya dipangkatkan N kurangi 1 dibagi dengan K gitu. Nah ini contohnya. Tapi banyak ya, mau bentuknya Excel, PDF, terserah. Tapi yang jelas gunakan tabel. Pertama biar gampang ya. Yang keduanya biar cepat. Yang ketiganya biar benar. Karena saya bikinnya jawaban itu pakai tabel. Kebetulan saya yang yang bikin soal tentang time value of money. Gitu. Tapi nggak tahu dipakai nggak tahu nggak ya. Gitu. Jadi kan nanti cara ngitungnya itu nilai tabel dikali nilainya. Jadi tabel kali nilai, selesai. Gitu aja. Gitu. Cuman waktu pas kita 2 kali pertemuan, kalian kebanyakan pakai ngitung sendiri. Gitu. Jadi nanti di tabel itu ada yang namanya FVIF ya. Ini kepanjangannya feature value interest factor. Kalau ini nilai masa depan dari uang kita sekarang. Sekali aja. Tapi ada juga yang ada A-nya di belakangnya. Bedanya apa? Nah, kalau misalkan yang ada A-nya, itu ada kata-kata annuity. Ada yang tahu annuity itu apa? Annuity apa ya? Rangkaian pembayaran periodik yang jumlahnya sama tiap periode tertentu. Jadi pembayaran periodik ya, yang jumlahnya sama. Jadi di tabel tadi ada yang future value interest factor, ada juga yang ada A-nya, hati-hati pada saat melihatnya. Terus yang ketiganya ada present value IF gitu ya. Di sini present value interest factor. Ada juga yang pakai A-nya. Ini juga sama ya. Ada yang namanya annuity. Gitu. Terus nanti ini contoh cara baca tabel ya. Ini contoh cara baca tabel. Jadi kalau misalkan di sini diketahui gitu,
kita pengen tahu 5 tahun yang akan datang, uang kita itu berapa nilainya dengan bunga sebesar misalkan 10%. Berarti kita lihat dulu periodenya 5, gitu ya, berarti 5 tahun ke depan, bunganya 10%, berarti yang 10%. Berarti kita tinggal dikalikan dengan 1,6105. Jadi kalau misalkan kita punya uang 100 juta hari ini, gitu ya, 5 tahun lagi berapa ya? Kalau bunganya 10%, ya udah tinggal dikaliin 100 juta dikali 1,6105. Gitu. Kayak gitu. Itu cara bacanya. Jangan kebalik ya. Jadi pertama kalian harus tahu dulu atasnya kita mau nyari apa, future value kah atau present value. Kalau future value juga ada dua kan, ada yang annuity, ada yang enggak annuity. Nah, seperti itu. Gampang ya. Jadi kayak contoh ya waktu kita pernah bahas. Nah, yang ini ada contoh latihan kita. Nah, ini kalau nomor 1 itu kita pakai tabel yang mana nih? Present value atau future value? Soal ke-1. Gimana? Pakai yang future value, Pak. Kenapa? Karena kan yang ditanyanya itu nilai yang untuk jumlah tahun pertama, bukan nilai mata uangnya. Yang lain gimana? Benar nggak? Ini pakai future value. Soal 1 ini pernah kita bahas juga ya. Jadi kalau kita lihat tabel, itu yang mana? Future value atau present value? Nanti ini di kuis juga ada. Gimana, Abela? Nomor 1 ini pakai yang mana? Future, Pak. Yang masa depan, bukan soalnya. Yang masa depan. Berapa? Gimana, Pak? Ini yang annuity atau yang bukan annuity? Gimana Bella? Ini yang annuity atau yang bukan annuity? Yang Adisti, ini yang annuity atau bukan annuity? Bukan. Kenapa bukan?
Kenapa bukan? Gimana? Karena nggak ada periode. Karena nggak ada periodiknya. Ya, bisa ya. Jadi Iya. pertama, ini benar ya, future value. Kalau future value dari mana? Gitu kan? Kan ini hitunglah nilai-nilai berikut ini. Jumlah awalnya 500, berarti kalau jumlah awalnya 500 itu berarti nilai sekarang artinya kan. Kemudian di sini ada kata-kata 1 tahun. Dimajemukkan 1 tahun berarti tahun depan berapa? Gitu. Nomor 1, nomor yang A sama B sama. Jumlah awal itu sama dengan nilai sekarang. Gitu. Berarti dimajemukkan 1 tahun, berarti tahun depan, 1 tahun ke depan itu berapa nilainya. Makanya kita lihatnya di tabel future value. Gitu. Terus yang kedua, apakah ini annuity atau bukan? Jawabannya bukan, karena di sini nggak ada kalimat pembayaran secara periodik. Gitu. Apalagi kalau lihat kita nilai nomor C ya, yang C ya, yang C itu disebutin nilai sekarang 500. Berarti kita mencari nilai yang masa akan datang. Ini udah pasti banget nih future value. Gitu. Gampang ya. Jadi hati-hati ini ngitung future value karena nilai sekarang kita hitung yang nilai yang akan datang. Sekarang lihat yang kedua nih. Afifah coba. Di mana nih Afifah? Ya, Pak. Ini pakai present apa future? Yang present, Pak. Kenapa? Hmm, Oh, karena ini bukan, Pak, dari satu pembayaran ini, apa sih? Apa serangkaian pembayaran yang akan datang? Kayak ngitung untuk apa sih yang masa yang akan datang gitu, Pak. Ini jawabannya dapat udah ada kan ya jawabannya? Udah punya. Iya, Pak, udah. Pakainya waktu itu apa nih Afifah? Pakai yang present apa yang future? Compounding, Pak. Compounding. Yang bunga tahunan. Coba Daliani. Ini yang annuity atau bukan? Bukan, Pak. Kenapa bukan?
Oke, kita turunin atau ya. Anuity, Pak. Kita turunin apa namanya levelnya. Dalyani ini present value atau future value? Coba dibaca. Ini present value atau future value? Future value, Pak. Oke. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Ini pengen tahu uang sekarang apa pengen tahu uang yang akan datang? Uang yang akan datang. Jadi present apa future? Future. Oke. Dea. Erpita. Iya, Pak. Ini ada annuity-nya nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena kalau misalkan ada annuity itu biasanya ada jangka waktunya, misalkan berapa tahun gitu. Dibayar berapa kali gitu ya? Oke, Dewi. Kayak Iya, gitu. Kalau ini present atau future nih? Future, Pak. Kenapa? Pengen tahu Soalnya sekarang apa pengen tahu uang sekarang apa pengen tahu uang nanti? uang nanti, Pak. Uang nanti. Oke. Terus donat. Ada donat? Ada, Pak. Ini ada anuitas atau enggak? Ini ada anuitas atau enggak, Dona? Ada, Pak. Tahu dari mana? Karena jumlahnya sama. Jumlahnya sama. Kuncinya ada di kalimat ini ya. $1.000 setahun selama 3 tahun berarti berulang.
secara periodik. Gitu jawabannya, Dona. Jadi ini jawaban yang pertama, ini pakai yang feature. Kenapa? Karena pengen tahu uang di masa yang akan datang. Tahu dari mana? Pertanyaannya di sini ya. Berapakah jumlah uang pada akhir tahun ketiga? Pada akhir 3 tahun, artinya kan masa depan. Terus yang kedua, apakah ini pakai future atau apakah ini annuity atau bukan? Jawabannya annuity. Tahu dari mana? Karena di sini pembayaran dengan jumlah yang sama dalam suatu periode. Bayarnya berapa? $1.000. Setiap kapan? Setiap tahun. Nah, kayak gitu. Eva. Iya, Pak. Ini present apa future? Present. Tahu dari mana? Karena nilai sekarang. Karena nilai sekarang. Tahu dari mana nilai sekarang? Karena diperintahinnya hitunglah nilai sekarang. Ya, betul. Fadila. Ini annuity atau bukan? Bukan, Pak. Tahu dari mana? Karena nggak ada yang berulang setahun dalam sekian tahun. Ya. Jadi annuity itu kan tadi ada 2 ya. Kategorinya pertama bayarnya sama, yang kedua dalam waktu tertentu atau periodik. Ya, betul ya. Jawabannya siapa tadi? Fadila ya? Sekarang Vika. Iya, Vika. Vika ini present apa future nih? Vika. Mana, Vika? Iya, Pak. Ini present apa future? Present, Pak. Tahu dari mana? Karena di situnya menerima pembayaran sekaligus. Karena di sini pembayaran sekaligus. Oh, ini. Oke. Vina. Fadila belum ya? Fadila udah ya, Fadila? Iya, Pak. Vina ini annuity atau bukan? Annuity, Pak. Tahu dari mana? Itu kan ada menerima pembayaran sekaligus selama 3 tahun, berarti $1.000 itu dibayarin per tahun selama 3 tahun. Terus dari soalnya juga sih. Ya, betul ya. Pertama ini present value karena agar sama dengan $1.000. Artinya agar sama dengan $1.000 itu $1.000-nya sekarang. Itu alasannya kenapa ini present. Yang kedua tadi yang dijelasin sama Vika ya. Gitu. Terus ini annuity atau bukan? Jawabannya annuity. Ya karena dibayarnya sekaligus 3 tahun. Artinya kalau sekaligus itu berarti harusnya setiap tahun.
Tapi ini mah dibayarnya langsung 3 tahun. Gitu berarti dua-duanya terpenuhi. Pertama nilainya sama, yang kedua secara periodik. Gitu ya. Alasan yang kedua kenapa ini annuity karena dia itu ada di soalnya. Gitu. Silakan ada yang mau tanya tentang time value of money. Pemanasan ya biar ini. Biar nanti kuisnya. Jadi kita sambil belajar bersama juga. Oke, ada yang mau tanya tentang time value of money? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi yang kedua, ya, yaitu tentang apa ya, keputusan investasi ya. Materi kedua itu tentang keputusan investasi. Nah, yang kalian harus tahu di dalam keputusan investasi itu yang pertama, siapkan ya yang namanya format pengerjaan. Kan sekarang mah online. Ditambah kalian kan pasti open book ya. Jadi siapkan dan tentu kalian harus pahami yang namanya format pengerjaan. Karena kan ini panjang ya. Ini kalau nggak salah nanti soalnya ada sekitar 15. Gitu. Jadi kan ada cara hitungnya, tabelnya. Dari mulai yang pertama gitu ya, kita hitung yang namanya modal. Modal itu bentuknya ada yang aset, ada juga yang uang. Kalau dulu mah kita belajar tentang aset itu ada yang berupa kendaraan. Kalau uang berarti berupa uang. Nanti kedua ini bakalan ditambah. Terus yang kedua itu menghitung earning after tax. Caranya penjualan ya kan dikurangi dengan biaya-biaya. Nah, biaya-biayanya apa aja nih biasanya yang udah kita pelajari? Fuji, apa aja Fuji? Biayanya. Ada Fuji. Biaya tunai, Pak. Yang kita pelajari waktu latihan soal keputusan investasi, biaya-biayanya apa aja ya? Kalau nggak salah dulu ada biaya variabel ya, yang di latihan soal itu. Terus biaya apa lagi? Biaya modal. Bukan. Biaya modal, kayaknya nggak ada deh. Kalau ada variabel berarti ada apa? Biaya tetap bukan, Pak? Iya, ada biaya tetap ya. Ada lagi? Kalau misalkan aset tiap tahun itu harus kita hitung apa? Penyusutan bukan? Ya, betul ya, penyusutan.
gitu. Terus Hana, biar dapat earning after tax setelah dikurangi biaya, dikurangi apa lagi? Dikurangi apa lagi? Pajak bukan, Pak? Ya, betul. Dikurangi dengan pajak. Baru deh, setelah kita kurangi pajak, dapat yang namanya earning after tax. Jadi ini semua dikurangi. Gitu. Terus yang ketiga, kita menghitung yang namanya arus kas bersih. Nah, arus kas bersih ini cara ngitungnya kan kalau lihat di slide mah earning after tax ditambah depresiasi ya. Ditambah penyusutan. Tapi selain itu juga ada pengembalian modal yaitu arus kas dari operasi yang biasanya kita dapetin di akhir tahun proyek ya. Terus ada modal kerja. Modal kerja yang ada di atas gitu ya. Dari sini kita balikin lagi ke arus kas bersih. Baru ditambah lagi sama nilai sisa bersih. Nilai sisa bersih dari aset kita. Gitu. Jadi ini semua itu nanti ditambah. Gitu. Terus yang keempat, baru kita hitung NPV-nya. Indah. NPV itu apa, Indah? Iya, Pak. Jawabannya? Net Mm-hmm. present value, Pak. Ya, tuh net present value. Cara ngitungnya gimana? Indah. Ini Pak, total PV. Mm-hmm. Total PV Terus? PV seluruh per tahun dijumlahin, Pak. Oke. Coba kamu itu tadi siapa namanya? Indah ya? Iya, Pak. Coba Dan Berlan nih. Dia ada di atas, pakai NIM soalnya dia. Dan Berlan. Cara nentuin NPV itu apa? Jangan deh, kita gampangnya jangan deh. Nanti di terakhir. Setelah itu kita ngitung yang namanya payback period. Nah, pertanyaannya apa rumusnya menghitung payback period dan Berlan?
Ngitungnya gimana? Dan Bella, gimana cara ngitung payback period? Oh, negatif tahun tahun negatif terakhir ditambah tahun negatif terakhir dibagi positif kumulatif tahun terakhir, Pak. Coba diulangi lagi. Negatif tahun terakhir terus ditambah hasil negatif tahun terakhir terus dibagi positif tahun terakhir, Pak, yang kumulatif. ya ini nilai akhir ya. Nilai akhir. Nilai akumulasi tahun terakhir minus ya. Terakhir negatif dibagi dengan nilai akumulasi tahun positifnya, tahun berikutnya. Oke, lanjut ke Indriani. Yang keenam itu ngitung atau menentukan yang namanya kesimpulan. Gimana Indriani cara menentukan kesimpulan? Gimana Andri? Atau pertanyaannya gimana menentukan si kesimpulan itu diterima? Gimana? Itunya bukan Pak. Kalau MPP-nya positif, layak dijalankan. Kalau negatif, enggak. Yang pertama, NPV-nya positif. Berarti kalau yang positif gimana? Dijalankan gitu, apa nggak dijalankan? Dijalankan kalau positif. Ada lagi selain itu? Kenapa bisa dijalankan? Kalau dilihat dari payback periodnya gimana? Yang diterima tuh yang kayak gimana payback periodnya? Gimana, Andri? Apanya, Pak? Payback Bisa periodnya. diulang lagi ya, Pak? Dari payback periodnya. Kurang dari umur proyek, bukan? Kayak misalnya proyeknya 4 tahun,
tapi PP-nya 35 tahun. Jadi bisa dijalankan. Ya, betul ya. Jadi kesimpulan itu diterima dengan syarat dua. Yang pertama, net present value-nya ketika dihitung positif hasilnya, nggak negatif. Yang kedua, ketika kita hitung payback period, itu kurang dari umur proyek. Kalau kata Indriani tadi, kalau proyeknya 4 tahun, berarti di bawah 4 tahun itu dikatakan layak dijalankan. Tapi kalau lebih dari 4 tahun, layak dijalankan. Begitu. Itu tentang keputusan investasi. Nah, ini kita coba lihat soalnya ya. Kita sedikit, ini kan waktu itu ngisi kita 2 kali ya. Nah, ini soal, nah ini ya tentang BQC. Ini ada biaya-biayanya. Jadi pertama tadi kita hitung dulu modalnya. Modalnya berarti apa nih? Bangunan berarti ya, bangunan sama apa? Peralatan. Nah, ini modalnya nih, ini modal berarti bangunan sama peralatan ini modal. Sama lagi ada yang 6 juta. Nah, ini 3 modal gitu. Itu dapat aja modal yang pertama gitu kan. Yang kedua, menghitung earning after tax. Cara ngitungnya gimana? Ngitungnya berarti penjualan dulu. Gitu ya. Penjualan dikurangi biaya-biaya. Biaya-biayanya ada biaya variabel, ada biaya tetap, sama biaya depresiasi. Dapat yang namanya EBT. Dikurangi pajak, dapat earning after tax. Pajaknya di sini 40%. Setelah dapat earning after tax, kita jumlahin lagi dengan penyusutan untuk mencari arus kas bersih. Ditambah arus kas dari operasi, ditambah modal kerja, ditambah lagi nilai sisa bersih. Nah, ini nilai sisa bersihnya. Gitu. Selesai aja. Lalu kita hitung net present value-nya. Kalau positif, kita terima. Kalau negatif, nggak kita terima. Yang kedua, kita lihat dari payback period-nya. Ini berapa tahun nih umur proyeknya? Nah ini, 5 tahun ya. Berarti kalau di atas 5 tahun, nggak diterima proyeknya. Di bawah 5 tahun, itu kita terima. Gitu. Terus ini mesin lama, ya, sama mesin baru. Apakah, kalau yang tadi kan, apakah kita bikin proyek baru atau enggak. Kalau ini kita ganti mesin baru atau enggak. Ya sama ya, si jawabannya juga sama. Ini jawaban untuk yang BQC ya. Barangkali kalian masih lupa. Nah ini tentang BQC. Seperti itu. Nah, ini untuk yang mesin lama, mesin baru juga sama ngitungnya. Ini udah kita bahas juga cara ngitungnya. Kemungkinan ya, kemungkinan nih masih kemungkinan karena yang bikin ini bukan saya. Yang keluar itu nanti ini nih.
kan ada 3 jenis soal berarti ya. Yang pertama tadi analisis proyek, yang BQC. Kemungkinan yang kedua soalnya itu kayak mesin lama, mesin baru atau replacement, ya. Atau yang ketiga ini ekspansi, membuka divisi baru. Sama ya, cara ngitungnya juga sama ini. Cara ngitungnya yang pertama kita hitung dulu modalnya, kemudian dikurangi dengan earning after tax. Jadi menghitung dulu earning after tax-nya, kemudian kita hitung arus kas bersih, kita hitung NPV, kita hitung PP, baru kita buat kesimpulan. Gitu. Yaitu materi tentang keputusan investasi. Silakan, ada yang mau tanya dulu? Ini yang paling banyak kayaknya soalnya. Soalnya ada 15. Bapak, aku mau nanya, Pak, Ya. untuk penganggaran. Berarti kalau misalnya modalnya itu berbentuk uang, itu berarti kan ada pengembalian modal. Sedangkan kalau misalnya modalnya itu berupa kendaraan kayak kemarin, berarti itu gak perlu ada pengembalian modal. Adanya bukan pengembalian modal, tapi nilai sisa. Nilai sisa. Kan nanti ceritanya dibalikin lagi. Nah, sisa itulah yang nanti seperti dalam tanda petik modal uang. Gitu. Oke, Pak, makasih. Silakan. Ini soal atau materi yang paling banyak soalnya, ada 15. Yang lainnya, time value of money, kemungkinan saya ngasihnya 5 soal. Keputusan investasi itu 15, cost of capital 10, struktur modal dan leverage 10, kebijakan dividen 10 soal. Itu ya, formasi kemungkinan. Masih kemungkinan. Gak ada? Udah pada ngerti? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut. Bapak mau bertanya. Ya, Bapak silakan. mau bertanya. Gimana? Kalau misalnya sifat proyeknya tuh ada mutually eksklusif, yang diambilnya tuh NPV yang paling besar. Penjelasan mutually-nya apa, Tasya? Tahu nggak? Tahu. Gimana? Itu mutually. Kan kalau misalnya ada proyek E sama L, nah yang dipilih tuh berarti dari yang NPV-nya paling besar ya, Pak ya? Kalau mutually itu harus pilih salah satu atau boleh dua-duanya? Kalau mutually. Salah satu. Salah satu. Berarti kita harus milih salah satu di antara 2 proyek atau lebih. Terus pertanyaannya Tasya, dilihatnya dari mana gitu ya? Ya, jawaban Tasya udah benar ya tadi. Ya, NPV-nya yang paling besar. Karena kan kita pengen uang kita kan banyak. Sama kayak Tasya gitu ya, kalau ada uang 10 juta sama 15 juta kan pasti Tasya milih yang 15 juta. Gitu, Tasya. Gimana, Tasya? Oh ya, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain?
masih tentang keputusan investasi atau materi yang pertama tadi, time value of money. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut materi yang ketiga, yaitu cost of capital. Cost of capital. Nah, kalau ini lebih gampang sih ya. Maksudnya lebih gampang itu, jadi selain hitungan ya, ini tadi kelewat juga nih. Selain hitungan, kalian itu harus pahami setiap teorinya ya. Setiap teori masing-masing topik. Kayak saya biasanya kasih soal-soal tentang teori. Biar apa? Biar kalian jawabannya benar. Makanya pastikan untuk soal teori itu benar. Jadi kalian juga harus pahami itu nggak cuma angkanya, tapi pahami juga teorinya. Soalnya ada beberapa soal yang kalau misalkan di atasnya udah salah, semuanya salah. Gitu. Kayak nanti kalau kita belajar tentang apa yang terakhir itu ya, yang kita ngitung EBIT 1, memaksimalkan laba, memaksimalkan harga saham, kan itu ini ya, apa namanya, berkaitan gitu dari atas sampai bawah gitu. Jadi yang pertama tadi kalian harus pahami setiap teori masing-masing, pastikan benar ya. Benar jawabannya. Yang keduanya ya pahami cara ngitungnya ya. Karena kan semua perhitungannya udah ada. Jadi kalau kalian lengkap catatannya, atau bisa juga nonton videonya, kalian juga harus tahu cara mengerjakannya. Percuma gitu ya. Kalau misalkan tahu, soalnya kan kemarin kejadian tuh ya. Dia bisa ngitung, tapi dia nggak tahu KE itu apa, KD itu apa, KP itu apa. Jadi percuma, ngitungnya udah dapat, terus ini tuh jawabannya untuk pertanyaan yang mana ya. Nah itu masalah. Terus di masalahnya lagi, di jawabannya itu ada semua lagi yang dia hitung. Nah itu masalah tuh. Gitu. Jadi kalau nomor materi tentang cost of capital ini harus tahu ya. Jadi harus kita ketahui yang namanya simbol-simbol ya. Agar nggak salah pada saat memilih jawaban. Gitu. Kita cek ya. KD. Nah, KD apa ya KD? Tadi sampai siapa ya? Oh, Kiki berarti yang belum ya. Kiki. KD apa Kiki? Jangka utang ya, bukan Pak? Kenapa? KD apa Kiki? Yang nomor utangnya, bukan Pak? Iya, hutang yang mana kan banyak. Total utang. Total utang. K itu kan biaya apa? Biaya modal ya.
Nah, ini biaya modal K-nya D-nya apa ya? Gimana, Ki? Biaya modal apa? Biaya utang, Pak. Biaya utang. Iya, biaya utang, betul. Kalau kita lihat di contoh soal ini bisa dimasukkan ke biaya modal yang obligasi. Sekarang coba Mita. Kalau KE apa, Mita? Ada, Mita? Ada Pak. Gimana, Mita? Biaya saham baru bukan? Biaya apa? Biaya saham biasa yang baru. Ya, biaya biasanya itu biaya ini ya, ekuitas atau biaya saham biasa. KPS Putri Rizkia. Iya, Pak. KPS. KPS ya. Ini biaya saham preferen bukan, Pak? Ya, betul. Biaya saham preferen. Sekarang WACC nih. Sabahudin. Apa itu WACC? Iya, Pak. WACC apa WACC? Biaya modal rata-rata yang tertimbang. Biaya modal rata-rata tertimbang. Ya, betul ya. Biaya modal. Bahasa Inggrisnya apa ya? Bahasa Inggrisnya apa? WACC. Wage average of capital. Wage apa? Wage average cost of capital. Cost of capital. Nah, ini masalah rumus dan lain-lain, itu kalian udah tahu ya. Nah, ini biasanya yang suka keliru pada penamaan. Jadi kalian harus tahu ini teh ngitung apa gitu ya. KD itu tahu kalian rumusnya, tapi ini teh apa gitu. Ini salah satu contoh soalnya ya.
Yang ini biaya hutang sebelum pagi apa? Soal yang ini biaya hutang jangka panjang itu berarti KD ya. Tuh cara ngitungnya K dikali 1 kurangi T. Itu berarti namanya biaya hutang jangka panjang. Berarti kalau biaya hutang jangka panjang itu dilihatnya dari yang K 10%. Terus kemarin juga kita kasih tugas ya tentang apa namanya soal menghitung biaya modal individual ya yang obligasi sama saham, kemudian yang keduanya WACC. Gitu. Itu materinya yang ketiga ya. Cost of capital. Kalau yang ini biasanya salahnya itu ada di penamaan. Kayak tugas kemarin tuh, nggak tahu, saya lupa kelasnya apa kelas sebelah. Ketika saya tanya berapa biaya saham biasa, dia malah jawab WACC. Padahal jawabannya benar. Gitu. Jadi takutnya kalian kayak gitu, soalnya kayaknya jawabannya, ini kebetulan saya juga yang mengajukan usulan, nggak tahu diterima atau enggaknya, tipe saya tuh kayak gitu. Jadi saya tanyain semuanya dari mulai HD, KE, KPS, sampai akhirnya dapat yang namanya WACC. Begitu. Silakan. Ada yang mau tanya tentang materi ketiga, cost of capital. Jadi kalau cost of capital, kalian pelajari pertama tentu teorinya. Yang keduanya, mungkin kalian bisa belajar tentang universal co, sama yang tugas yang kemarin. Apa ya nama perusahaannya, PT Bahari, apa ya lupa. Ada yang ingat nggak ya? Oh, PT Bahana ya, PT Bahana. Hati-hati rumus menghitung KB-nya berubah ya. Bukan M dikurangi PB dibagi N, tapi M kurangi PB bagi N. Jadi hati-hati. Ada yang mau tanya? Pengen cepat-cepat kuis ya? Oke, udah kita lanjut kalau nggak ada. Yang berikutnya tentang struktur modal dan leverage. Kalau tentang struktur modal dan leverage, ini gampang ya. Kelas ini termasuk yang nilai tugasnya, kalau nggak salah sih nilainya 100-an semuanya. Jadi kayaknya ini nggak usah terlalu panjang juga ini mah ya. Apa struktur modal dan leverage. Kalau ini
Pertama, tentu teorinya ya. Mana yang dijadikan dasar dalam menentukan optimal. Apa tuh? Nistrina. Yang menentukan struktur modal yang optimal itu apa? Harga saham. Dari harga saham ya, betul. Bukan EPS ya, hati-hati. Gampang ya. Yang keduanya tentu cara hitungnya ya. Cara hitungnya kita hitung earning after tax-nya dulu. Gitu ya. Coba Putri udah ya? Rido berarti ya? Rido. Cara ngitung earning after tax gimana Rido? Iya Pak, gimana Pak? Boleh diulang? Ngitung earning after tax gimana? Gimana? Ngitung earning after tax. Bentar Pak. Dari yang EBT dikurangi tax, bukan Pak? Bisa, ada lagi ya, harus kurangi interest dulu kan, EBIT dikurangi interest dapat EBIT. Oh iya. Dikurangi tax lagi dapat earning after tax. Terus Rifki, gimana cara ngitung EPS? EPS earning before tax dibagi EPS. Earning before tax dibagi lembar sahamnya Pak. Lembar saham beredar. Ya, tuh saham beredar ya. Terus harga saham, Rizka. Iya Pak. Cara ngitungnya gimana? EPS dibagi KE. Ya. EPS dibagi KE. KE. Oke. Itu yang keempat, kesimpulannya ya. Kesimpulan, Sabahudin. Iya, Pak. Apa kriterianya optimal? Kriteria struktur modal optimal apa? Dilihat dari apanya? Earning after tax, EPS, atau harga saham? Dari harga sahamnya, Pak. Ya, betul. Kalau harga sahamnya turun gimana? Kalau harga saham turun gimana? Optimal apa enggak? Enggak, Pak. Enggak optimal. Kalau harga sahamnya naik? Berarti optimal ya. Ya. Nah,
Nah, di sini ya kalau misalkan harga saham awal dengan harga saham kedua itu mahalan yang ke 1, berarti P0 lebih besar dari P1, berarti dia tidak optimal. Kalau P0-nya lebih kecil daripada P1, berarti dia itu optimal. Pokoknya dilihat dari harga sahamnya. Oke. Silakan ada yang mau tanya tentang struktur modal dan leverage. Terakhir, kalau nggak ada, tentang kebijakan dividen ya. Tentang kebijakan dividen. Kalau ini kemungkinan besar soalnya full teori ya. Berarti kalau ini nggak ada hitungan. Kemarin ada hitungannya, tapi kita udah jelasin. Tapi bukan saya sih yang bikin ini. Kemungkinan besar ini full teori, nggak ada angkanya. Jadi kalian kalau dilihat ngitung itu cuman di 1, 2, 3, 4. Di 4 ya. Jadi kalian berstrategi ya. Ini ada 5 materi ya. Time value of money, keputusan investasi, cost of capital, sama struktur modal. Jadi kalau misalkan kalian bikin prioritas belajar, ambil belajar yang gampang dulu. Misalkan teorinya kebijakan dividen. Terus yang gampang apa? Struktur modal and leverage gitu ya. Habis gitu yang gampangnya lagi ke sana. Time value of money. Kan time value of money cuma nilai dikali dengan tabel, selesai. Gitu ya. Terus yang agak susah cost of capital, baru setelah itu belajar yang tentang keputusan investasi. Gitu. Itu sarannya buat kalian belajar yang gampang dulu. Tapi kalau misalkan masing-masing beda-beda ya. Belajarnya gimana. Jadi kalau mau yang gampang teorinya dulu kan tinggal dibaca aja. Terus tinggal dikasih catatan, apalagi nanti pasti open book gitu. Jadi minimal kalian tahu di mana nyimpannya. Gitu. Silakan ada yang mau tanya dulu sebelum kalian kuis. Soal kuisnya cuma 20 ya. Jadi waktu mengerjakannya 50 menit. Jadi kalian masih ada waktu 10 menit lagi buat relax dulu. Tadi udah review. Nanti jam 11:10 saya buka. Kemudian kalian bisa kerjakan. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, silakan dipersiapkan. Ya. Cuma 20 soal. Pastikan nulis nama sama nulis NIM itu nggak salah. Terakhir ya, sambil nunggu waktu nanti jam
11:05 lah saya buka biar cepat juga. Apa namanya terakhir, karena ini pertemuan kita terakhir ya, saya berterima kasih buat kalian yang ikut perkuliahan. Kemudian saya juga minta maaf kalau banyak salah selama perkuliahan. Mudah-mudahan nggak ketemu lagi ya di mata kuliah yang sama. Kalau bisa nggak ketemu lagi di mata kuliah yang berbeda juga ya, bisa bosan. Apalagi online gini ya. Ya paling gitu aja. Nanti jam 11:05 saya buka, kalian bisa akses ya. Saya nggak akan standby. Jadi ini akan di close meetingnya. Jadi kalian masing-masing, karena nanti UAS baru direkam ya. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di UAS nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.